Episode 5, Rumah yang Terasa Asing. Keesokan paginya, udara desa masih terasa lembab ketika Retania berdiri di depan rumah sederhana itu. Sebuah mobil hitam mewah telah terparkir di halaman. Mobil keluarga Mahendra. Sopir keluarga turun lebih dulu, membuka pintu dengan sikap hormat. "Sudah siap, Nona?" tanyanya. Nia mengangguk pelan. Sejak semalam, perasaannya terasa datar. Bukan sedih, bukan juga bahagia. Seperti seseorang yang telah terlalu lama belajar untuk tidak menggantungkan harapan. Bisari menggenggam tangannya erat. "Tenang Nona, dimanapun Nona berada, Bibi akan selalu menemani." Nia tersenyum kecil. "Aku tahu. Terima kasih Bi. Ayo kita berangkat." Mobil itu pun melaju, meninggalkan desa yang selama 20 tahun menjadi rumah satu-satunya bagi Retania. Di tempat lain, malam sebelumnya, Dita sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Ponselnya masih menyala, menampilkan pesan dari pamannya Bara Mahendra, kakak kandung Surya. "Sebaiknya kamu menerima perjodohan itu, Dita. Kamu putri tertua. Aku khawatir Tuan Anthony akan mempermasalahkannya. Nia masih terlalu muda, apalagi tumbuh di desa. Dia belum tentu bisa menyesuaikan diri dengan keluarga Kusuma." Dita mengepalkan tangan. Pamannya memang sama seperti neneknya. Suka mengatur, percaya mitos, dan merasa paling tahu apa yang terbaik bagi semua orang. Hatinya bimbang. Kalau begitu, lebih baik aku pergi saja. Keputusan itu datang tiba-tiba, namun terasa mantap. Keberangkatannya ke Paris akan dipercepat. Sementara itu, mobil yang membawa Retania akhirnya memasuki halaman kediaman Mahendra. Gerbang besar terbuka perlahan. Rumah itu berdiri megah, terlalu besar, terlalu asing. Bisari menggandeng tangan Nia. "Inilah rumah Nona." Nia menatap bangunan itu lama. Dadanya terasa hampa. Ia tidak merasa pulang. Ia hanya tiba. Pintu utama terbuka. Camelia berdiri di sana. Begitu melihat Retania, air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh juga. Ia melangkah cepat dan memeluk putrinya. "Nia," suaranya bergetar. "Maafkan Mama sayang." Tubuh Nia menegang. Ia bingung harus membalas bagaimana. 20 tahun adalah waktu yang terlalu lama untuk sebuah pelukan pertama. Ia hanya tersenyum kecil, tak mampu mengucapkan apapun. Camelia menggandengnya masuk ke dalam rumah. Kamar yang disiapkan untuk Nia sangat besar, lengkap, dan mewah. Jauh berbeda dari kamar kecilnya di desa. Namun entah mengapa, saat pintu tertutup, Nia justru merasa dingin. "Semua yang Mama dan Papa lakukan demi kebaikan keluarga kita?" ucap Camelia pelan. "Aku mengerti, Ma," jawab Nia singkat. Ia tidak ingin bertanya, tidak ingin memperdebatkan masa lalu. Bisari hendak membereskan barang-barangnya, namun Nia menahan. "Biar Nia saja, Bibi istirahat saja." Saat sendirian, Nia berdiri di depan jendela. Kota itu ramai, terang, namun terasa jauh. Ia bertanya dalam hati, apakah di sini ia akan lebih bahagia atau justru semakin merasa sendiri? Malam harinya, meja makan besar keluarga Mahendra dipenuhi cahaya lampu kristal. Surya telah pulang dari kantor. Surya sengaja duduk di dekat Nia. Ia menatap putri bungsunya lama, seolah mencoba mengenali wajah yang selama ini hanya ada dalam bayangannya. "Nia," ucap Surya akhirnya, "Papa yakin kamu sudah dewasa dan bisa mengerti semuanya. Kamu tidak perlu canggung. Kami ini orang tuamu." Ia menarik napas. "Apa yang terjadi dulu? Demi kebaikan kita semua." Nia mengangguk pelan. Dita tersenyum dan menyela. "Selamat datang, adik. Ternyata kamu cantik dan manis. Kalau saja kamu sejak lama di sini, mungkin kakak bisa menjadikanmu model. Kakakmu ini desainer dan sebentar lagi akan berangkat ke Paris." "Terima kasih, Kak," jawab Nia lembut. Namun tiba-tiba Dita meletakkan sendoknya. Maaf jika ini mendadak. Aku harus berangkat ke Paris besok." Suasana seketika berubah. "Apa?" Camelia terkejut. "Bukankah masih sebulan lagi?" "Aku juga baru tahu tadi pagi," jawab Dita santai. "Pekerjaanku dimulai lebih cepat." Surya menggeleng. Wajahnya tidak senang. "Kamu selalu saja memutuskan sendiri,
Bagaimana dengan nenekmu? Kamu tidak akan pamit? Nanti aku telepon saja, Pak. Jawab Ditringan. Masalah selesai. Nia memperhatikan semuanya dalam diam. Ia mulai memahami, rumah ini penuh suara, namun minim kehangatan. Setelah makan malam, Surya mau berbicara pelan pada Nia. Tapi Kamelia memberi isyarat dan berbicara pelan. Belum sekarang, beri dia waktu seminggu. Surya mengangguk berat. Kamelia tahu, kabar itu akan melukai Retania cepat atau lambat. Jauh di Singapura, Sultan Mahendra menatap layar laptopnya. Setelah lama berpikir, ia menutup file tugas akhirnya. Ia mengambil ponsel dan memesan tiket pulang ke Indonesia. Sudah terlalu lama, pikirnya. Ia ingin bertemu adiknya. Ia ingin melindunginya. Jika perjodohan itu tak bisa dibatalkan, maka ia harus memastikan satu hal, bahwa calon suami Retania adalah pria yang layak. Karena adiknya sudah terlalu banyak menderita, dan Sultan tidak akan membiarkannya menderita lagi. Bersambung